Loh, kok udah nyala? Nah, kabelnya udah ditancapin belum? Sudah dong. Welcome back to Siput. Ya, sekarang bersama korban siput ya. Kamu korban siput ya? Lumayan. Jadi hari ini kita kedatangan Andrian ya. Andrian itu beli RGT EX86120 ya. So far tidak ada kendala yang berarti dari RC-nya ya. Jadi RC-nya ini baik-baik saja ya. Aman. RGT 1 sampai 10 dari harga ya dan kepuasan nilainya berapa? 8,5 lah. 8,5. Standar ya. Jadi uniknya RGT ini dia dapat stiker banyak yang bisa kalian tempel sesuka hati, itu yang pertama. Lalu aksesori juga lumayan lengkap ya. Jadi lampu yang bisa kalian pakai, terus ada roof rack yang bisa diisi barang beneran. Jadi diisi ini tas hijau ini harganya 270-an sampai 300.000 ya. Hah? Udah sampai tuh. Di mana kamu? Nggak sampai itu? Ada lah. Oh, ada lah, ya loh. Jadi tas RC ini sebenarnya ini beli di online loh ya. Dapat dari mana kamu ini? Surabaya atau luar Surabaya? Jakarta. Dapat dari Jakarta. Ini bukanya gimana? Ininya bisa dibuka ya? Bisa. Nah, ini tuh sebenarnya gini, Andre. Jadi ini dibuang, ya reseannya dibuang. Ya ini kuncinya dimasukin sini, Andre. Wah, Sekopnya dimasukin sini, ya. Jadi biar ndak gila. jos, ya. Nah, ada lagi yang kecil-kecil. Bagus banget ya. Terus dimasukin lagi. Oke, terus diisi pernak-pernik ya. Istilahnya ini apa ya? Koper-koperan ya. Ini kopernya ini niru kopernya Pelikan. Kalau kalian tahu Pelikan. Terus dia ngasih pernak-pernik yang menurut saya cukup baik ya. Ini limited edition ini. Lalu mulai absurd ya. Di sini ada apar, ini udah mulai benar ya. Tapi di sini ada nos ya. Terus di sini ada scope ya. Jadi ya cukup oke ya. Di sini ada kapak. Ini kapak ya? Kapak ya. Jadi ini standarnya, jadi diganti scope ya. Overall jadi bagus banget sih kalau menurut saya. Overall untuk look dari RC ini konsepnya adalah adventure ya. Jadi tinggal ditambahin stiker plak and semua jadi lebih bagus. Belakangan ini dia menghantui siput ya. Dia kembali lagi ke sini. Saya juga baru kenal dan ini juga menarik gitu. Dia melakukan beberapa upgrade. Nah, penasaran kayak apa upgrade-nya? Yang pertama, lampu ya. Lampu pakai Angel Eyes ya? Angel Eyes. Bisa dinyalain? Loh, kok udah nyala? Nah, kabelnya udah ditancapin belum? Sudah dong. Kabelnya, mbok pikir kabelnya wireless gitu ah. Ini upgrade yang paling penting itu ya, ngasih ini loh. Ini loh, kelihatan ya? Ya kalau disiput ditandain ya, hijau ketemu hijau, dan putih ketemu putih. Oke, ayo. Nah, ini loh, lihat. Hijau ya. Partai warnanya hijau, ini biru. Balonku ada 5 ya warnanya. Nah, ini warna apa nih? Ungu ya? Ungu kayak. Ini apa ini? RGB. Nah. Jadi dia pasang RGB Angel Eyes ya. Di situ cara masangnya gampang banget, tinggal tancepin ke receiver semua jadi. Upgradean yang pertama itu. Upgradean yang kedua apa? Remote radio link 7 channel ya. Kalau remote radio link 7 channel sama remote standarnya enak mana? Jauh Ya. enak ini loh. Oh, jadi bersyukur ganti gitu ya. Syukur. Bodinya sudah, jadi pakai lampu. Lampu realistisnya dilepas semua ya. Jadi lampu realistis dilepas karena apa? Karena RGT ini RX ya. Receivernya itu dayanya kurang kuat gitu loh. Jadi kalau pakai kelistrikan yang ada modulnya ya. Jadi kalau kalian lihat itu kan ada beberapa lampu yang pakai modul tambahan baru masuk ke receiver. LED bar yang pakai lampu modul tambahan masuk ke receiver. Apapun itu ya, itu nggak akan bisa jalan. Ya. Kalau kalian mau ngakalin itu bisa, tapi ribet banget. Dan kebetulan Andrian ganti radio link ya. Jadi plug and play aja. Dan untuk lampu kita pakai satu modul ya.
Satu modul ABC, modulnya apa? Bisa DM di Instagram Si Pututan ya. Di situ kita jual, harganya murah banget. Di modul itu kalian satu channel bisa up to 2 slot ya. Jadi A dan B. Jadi kalian bisa nyalain A, kalian bisa nyalain B. Modenya apa? A saja, B saja, lalu AB. Ya, lalu AB flashing, AB breathing, terus mati lagi. Ya, jadi itu. Nah, kalau kalian beli modulnya itu beberapa, jadi modul itu kan satu jadi AB. Nah, kalau disambung-sambung sama modul ketemu modul itu bisa jadi lebih banyak. Cuman ya akhirnya kita jadi ceklek. Nah, gitu. Ya, itu tergantung kebutuhan. Kalau channelnya sudah terbatas ya, saya rasa itu juga jadi opsi. Zaman dulu saya sempat kayak gitu sih. Oh iya, karena lampunya terlalu banyak. Radio link dia upgrade, terus apa itu yang biru-biru di depan itu apa? Servo. Kamu upgrade servo apa itu? Wah, gak ngerti mereknya. Loh, nggak ngerti mereknya aku ya. Nah, Kamu yang upgrade. Oke, servo depan pakai DS35 cordless. Jadi kenapa kok pakai DS35 cordless? Jadi karena DS35 cordless sama DS25 Pro harganya selisih sedikit. Lebih mahal cordless berapa, Ju? 2 Pro 200.000, kalau ini 325. Selisih 100 ribuan ya. Jadi selisih 100 ribuan kamu sudah dapat servo yang tadinya 20 kilo jadi 35 kilo, yang tadinya brushed ini jadi cordless. Bukan cordless, nyebutnya itu ya cordless ya. Cordless. Ya cordless ya. Jadi cordless itu teori dinamo dari brush ke brushless. Di tengah-tengahnya ada cordless. Bagus mana sama brushless? Bagus brushless. Tapi kalau brushless harganya mahal juta gitu. Ini kan murah meriah lah. Itu sangat kita saranin ya pakai servo ini karena ya memang dayanya kuat, harganya juga nggak nyiksa di kantong, jadi enak banget lah. Terus upgrade berikutnya apa? Nih baterai pakai 5200 2S ya. LiPo yang tadinya pakai baterai NIMH jadi ke baterai LiPo. Nah ini beberapa orang kan selalu nonton, si Putu selalu ngomong LiPo ganti baterai. Ini dia beli tanpa upgrade. Main pakai baterai NIMH, ngecasnya berapa lama? 3 jam. 3 jam setengah. Ngecasnya 3 jam setengah pakai charger bawaannya dia ini. Mainnya berapa lama? 20 menit. 20 menit. Jadi nyiksa ya? Banget, belum puas mainnya. Belum puas main masih habis, ngecasnya lama. Wah. Sekarang sudah pakai S berapa 65 ya? Oke, jadi chargernya pakai S65 ya? Chargernya pakai S65, baterainya pakai LiPo 5200 2S. Ngecasnya berapa lama? Sejam. Berapa ampere? 2. Kalau pakai 4 ampere? Setengah jam. Ampere ya setengah jam, paling setengah jam. Mainnya berapa lama? 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Itu baterainya habis atau orangnya yang habis? Orangnya yang habis. Orangnya yang habis ya. Jadi 3 jam bisa ya? Bisa. Estimasi kita sih 3 jam setengah lah. Ya. Itu pun kalau kita siksa ya. Siksa itu gimana? Ya kalau disiksa itu naik gitu ya. Kalau jalannya lempeng-lempeng, kamu kan mainnya lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng ya otomatis lebih lama ya lifetime-nya. Jadi ISC udah, servo udah, baterai udah, ISC standar atau di-upgrade? Standar. Jadi ISC standarnya sudah cukup ya, sudah cukup asik dibuat main. Dan upgrade yang terakhir apa? ISS single. Jadi ISS itu ada 2 macam, ada single, ada double ya. Bagusan mana? Tergantung ya. Kalau kami sarankan single cukup, tapi kalau memang double ya lebih baik ya. Jadi stereo itu lebih baik daripada mono, cuman ya kita kembalikan lagi ke kebutuhan dan ke space. Kenapa kok pakai single nggak pakai stereo? Karena Andrian ini rencananya mau ganti hardbody. Tapi hardbody-nya apa dia masih mikir-mikir. Ya, jadi dia datang ke sini, ngobrol-ngobrol, cari lihat-lihat lah. Itu yang paling enak. Kalau kalian di Surabaya datang aja ke sini, di belakang ini kan hardbody semua. Ya, kalian lihat bentuknya, lihat cara masangnya. Kalau mau dipasangin juga bisa. Jadi pahit manisnya itu kelihatan gitu. Arahnya itu kelihatan, bentuknya kelihatan. Jadi dia masih survei-survei. Rencananya mau hardbody apa sih? Rubicon paling. Kamu marahi netizen. Oh. Rubicon lagi gitu. Nanti orang-orang itu mikir kita yang mendoktrin Rubicon, betul aja ya? Betul. Iya, padahal kan
Betul. Padahal kan orangnya sendiri yang mau Rubicon. Masa kita... Iya, karena ada kelebihan ada kekurangan lah ya. Kalau Rubicon itu gimana dan lain sebagainya. Nah, tapi Rubicon. Rubicon kemungkinan. Ya udah diambilin langsung. Wah, Kenapa kok Rubicon? cakep apa yang lihatnya? Garang. Kata pemain RC profesional ya. RC Adventure profesional Rubicon itu Avanza. Kelasnya di dunia RC gitu. Bukan karena murah ya, tapi karena banyak yang pakai. Kamu nggak keberatan pakai bodi yang dipakai sejuta umat? Nggak masalah lah. Yang penting kan performance. Oh, gitu ya. Jadi ya itulah buat kalian semua ya. Kalau orangnya itu arahnya ke performance oriented ya, susah ya. Dia pengen ada obstacle itu pengen dimakan semua itu ya. Jadi ya memang pilihannya jatuh ke Rubicon itu ya nggak salah sih kalau menurut saya. Jadi garis besarnya seperti itu. Nah, setelah di-upgrade ini, menurutmu apa yang kurang? Apa ya? Hard body, velg. Velg kan masih plastik nih. Bannya mau ganti nggak? Nunggu rusak. Bannya nunggu rusak. Oh, nunggu rusak jo. Terus? Shockbreaker. Shockbreaker. Ini di luar kit ya, kalau menurut saya ya. Itu ya. Kalau ISC harus di-upgrade ya. Di luar kit ya. Itu kalau kit PR-mu tinggal ISC. Kalau ketika ketemu hard body, apa yang harus diganti bersamaan dengan hard body? Yang harus diganti itu shockbreaker. Karena shockbreaker ini tidak ngatasi. Itu yang pertama. Step kedua adalah kita akan tanya ke kamu mau pasang winch atau tidak. Ketika kamu mau pasang winch, maka bumpernya harus diganti. Ya, winch-nya untuk RGT ini ya bisa menggunakan PTO ya. Jadi kalau pakai PTO itu tidak perlu ganti bumper. Jadi tahu PTO nggak? Di dalam. Oh, di dalam ya. Jadi PTO itu adalah winch yang di dalam. Karena ada beberapa ya yang seperti kalian bisa lihat ya. Di bagian depan ini ya. Di bagian bumper ini kan ada fairlight ya. Itu bisa dipakai. Di bagian belakang ada tempat anhang. Nah, tempat anhang ini juga bisa dipakai. Jadi bisa dimanfaatin. Di manakah winch PTO itu akan dipasang? Winch PTO itu bisa dipasang dimanapun ya, asal di dalam body. Kalau di luar body kan aja winch biasa. Yang penting bagaimana layout dari selang winch-nya itu. Nah, ketika selang winch-nya itu dapat layout yang baik, otomatis winch itu dapat beroperasi. Kalau di sini mau pakai PTO depan belakang, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Jawaban kita bisa. Nanti ditaruh ISS-nya ini mundur sedikit ya. Ditaruh di sini. Nanti kita bikinin bracket ya. Jadi ada 2 winch yang bisa di-operated depan dan belakang. Gitu. Kalau kalian pengen tahu teori nge-winch, kita bisa bikinin segmen khusus itu. Jadi apa sih winch itu sebenarnya? Kalau kalian memang butuh, tulis di kolom komen. Jadi kedepannya gitu ya. Ngomong-ngomong RC ya, kamu main RC berapa lama? Baru sih aku sebenarnya. Baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Kok bisa memutuskan untuk beli RC Adventure? Asik, ngeliatnya seru. Makanya pengen beli akhirnya. Kamu nonton kita di YouTube? Betul. Menurutmu yang seru itu, kita kan di YouTube itu ada beberapa segmen ya. Yang pertama itu unboxing kayak gini. Yang kedua itu trailing. Jadi trailing itu cuman main-mainnya, gambar kamera yang sinematik itu putar. Terus yang ketiga itu yang kita challenge gitu. Namanya Breaking My RC. Menurutmu dari 3 itu yang seru yang mana? Yang breaking sih. Yang breaking. Kalau menurut kalian yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komen. Kenapa kok suka breaking? Challenge kan, soalnya ada challenge. Jadi nggak bosen gitu loh. Kalau jalan-jalan bebas itu kan Bosen ya? bosen nih, nggak ada Adrenalinnya gitu. Kurang greget gitu. kurang greget. Nah, tapi kalau kamu nanti main di situ, kalau sampai jatuh gimana? Resiko. Oh, resiko ya? Udah siap ya kamu ya? Iya. Soalnya orang nonton breaking itu rata-rata beberapa orang yang senang main breaking itu, yang lihat breaking kita itu ya bilang, oh ini ekstrim gitu, ya kan? Begitu dia datang dan melihat sendiri, langsung ngomong, oh gila kamu main di sini. Mesti ngomong gitu loh. Ya hampir ngomong gitu semua ya cuy ya. Soalnya ketika kita ambil low angle, baliknya jurang itu bukan rekayasa kamera itu, jurang beneran loh itu. Iya. Jadi ya kalau jatuh ya naas boy. Kamu ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau main RC Adventure kayak kamu? Mungkin kalian bisa berbicara dengan lebih leluasa.
Kalau aku sih Kaget atau enggak? Deg-degan atau enggak? Bingung atau enggak? Sampaikan. bingung sih enggak ya. Terus? Karena kan ada Mas Ivan. Terus? Jadi paling ya cuman konsep sih menurutku. Konsep mau bangun RC yang kayak gimana. Terus cari kit yang bener sih. Kalau yang pemula biasanya cari yang ini aja, R2R. Jadi RTR. RTR. Jadi langsung udah dapat remote, tinggal main. Upgrade-nya kan bisa pelan-pelan aja gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pemula mendingan beli RTR. Kalau sudah pro ya silakan bangun sendiri gitu ya. Langsung Ya saya setuju sih dengan itu. Jadi kalau memang RTR itu banyak lebihnya ya. Jadi point to point RTR itu nggak bikin kaget ya. Kalau bangun RC brek untuk sebagian orang itu bisa kaget. Tapi kalau bangun RTR itu banyak ruginya karena jual part. Tapi kan akhirnya berproses ya. Jadi pakai remote nggak enak gitu ya. Ganti yang enak. Ganti terus gitu ya. Nggak takut kamu cerita gitu? Nunggu sampai mentok lah. Nunggu saya mentok. Oke, jadi kamu punya Instagram? Ada? Oh, orang boleh hubungin kamu di Instagram nggak? Boleh, silakan. Enak Instagram atau WhatsApp? Bebas. Loh, kamu senengnya yang mana loh? Wah, aku sembarang wes pokoknya. Oh gitu. Oke, Bisa. jadi buat Barang kalian bisa, ya, bisa. buat kalian semua yang sering nanya ya, bodinya dijual nggak, remote-nya dijual nggak, bannya dijual nggak, velgnya dijual nggak, semua dijual. Iya, RC-nya nggak dijual. Jangan. Dijual nggak ini? Enggak. Nggak. Jadi semua part ini ya bekas main lah. Ada baret-baret, wajar lah, robek-robek dikit. Nanti kalau kalian pengen tahu detailnya, berapa harganya, cek di bio ya. Andrian siap membantu kamu. Everything will going to be sold ya. Skok ya dijual ya. Velg dijual. Ban kalau ada yang mau dijual nggak? Silakan. Oh, berapa kalau ban Ganti. kira-kira? Bahannya aku belum tahu pasarannya soalnya. Oh, kira-kira berapa? Oh, itu lihat. Lihat ini tuh. 200? Loh. Ban 200. Aku nggak ngerti soal pasarannya. Johandi. Apa? Ban 200 Johandi. Gimana? Ban berapa emangnya? Bukan pizza. Lu dibayarin pizza, ngeri lu dia. Jadi ya nanti kalian bisa jabrian sendiri. Kalau kamu pengen lihat nanti tak masukin ke forumnya Facebook ya. Itu kamu bisa lihat harga-harganya. Jadi feel free aja. Yang penting kalau jual barang sama netizen itu dilihat. Kalau memang ada sobeknya, ada cacatnya itu disampaikan. Ya. Iya. Kalau memang barangnya masih bagus ya dipertahankan harganya gitu. Jadi ya feel free aja lah. Oke, Sob. Jadi itulah dia dengan episode kali ini RC Ula Andrian ya. Ula Andrian hashtag 1 ya, Li ya. Akankah ada hashtag 2? Akankah ada hashtag 3? OTW. Ada yang sampai hashtag 5 loh. Oh ya. Iya. Orangnya masih hidup. Loh! Kamu jangan main-main. Itu RC-nya mahal, yang punya juga. Pistolnya kiri kanan, boy. Buat kamu yang baru nonton, ya thank you banget. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Jadi forumnya di situ. Untuk detail-detail dan lain sebagainya kalian bisa DM Instagram ya. Habisnya berapa semua lengkap DM Instagram. Nanti tim Instagram siap membantu ya. Jadi di situ karena kita nggak publish harga ya. Kameranya muter bahaya ini gitu. Oke, lanjut. Jadi kita akan bikin segmen-segmen berikutnya. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Jadi upgrade-nya body lo, KX.